Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai SP32. Ya, ini SP32 dan FTDI Programmer terhubung di ini ya, RxTX dan VCC dan ground 5 volt ya di sana. Terus juga ada ini kabel jumper dari digital out 1 dan ground supaya bisa mengupload program begitu ya. Dan ini port kameranya. Ya kameranya bisa diganti-ganti dan ini micro SD-nya ya. Jadinya ini adalah 5 megapiksel tapi bisa ditambahkan dengan kamera yang lebih baik mungkin resolusinya ya. Jadi ini kalau di tutorial online kadang beda versi, ini pastikan yang di FTDI Programmer portnya sama dengan yang ditujukan sana RxTX ya, jangan sampai kebalik ya, terutama power. Ini yang versi AI Tinker ya kita pakai gitu. Uh, ini Arduino IDE dan codingannya. Ya, sebelum bisa menggunakan ESP kamera ini, pertama kita harus uh, ini ya, download dulu boardnya. Ya, ini download boardnya sama dengan yang ESP32 BLE kemarin, Bluetooth Low Energinya. Itu ya, jadi kalau yang udah menginstal di bagian BLE tidak usah lagi. Ini kita menginstal Espressif ya, sistem. Kita install dulu ini di board manajernya. Ya, terinstall artinya remove gitu ya. Oke, jadi setelah itu ya kita pilih di sini. Kalau kemarin kan kita pilih Duit ESP32 DevKit version 1 ya. Tapi kalau untuk kamera kita gunakan AI Tinker ya. ESP32 Cam ya. Ini kita pakai ya. Itu yang kita pakai. Oke. Nah, setelah kita pilih boardnya, otomatis bisa kita lihat di example-nya ya. Ini dicari di ESP32 kamera, kamera web server begitu ya. Dari sana jadinya kita bisa bikin server yang akan men-streaming kamera ya di menggunakan ESP32 yang sangat kecil tersebut gitu ya. Ini bisa dipakai untuk CCTV dan sebagainya itu ya. Ya, tapi kalau mau beneran dipakai CCTV harus punya VPN gitu ya supaya apa namanya bisa di streaming di luar WiFi rumah gitu. Ya, itu yang ribet gitu ya. Jadi bikin CCTV sendiri nggak susah sebenarnya, tapi bikin VPN yang susah gitu ya. Oke, ya. Jadi di sini codingannya kurang lebih ini untuk kamera model bisa dicoba satu-satu ya. Jadinya kadang kalau kita beli dari banyak sumber beda-beda ya. Tapi yang umum adalah uh, W Rover ya, Rover Kit sama AI Tinker. Saya awalnya pakai ini dan nggak mau, habis itu saya pakai yang AI Tinker gitu ya. Jadi sama dengan modalnya gitu. Ya, jadi di sini juga boardnya ini ya karena sifatnya open hardware ya, jadinya skema elektroniknya terbuka untuk umum, jadinya kadang kalau kalian belinya di tempat lain mungkin ini ya tidak mau dengan ini, jadinya bisa pakai yang versi lain gitu ya di sana. Oke, nah itu ya ininya WiFi udah terdaftar. Ini yang perlu kita edit mungkin kamera model sama ID WiFi-nya gitu ya. Oke, itu dummy aja ya. Gitu. Nggak mungkin passwordnya sesimpel itu. Oke, codingan lain tidak ada yang digunakan ya nanti karena ini kamera web server yang paling basic, jadinya tidak perlu kita edit apa-apa. Nanti di tutorial berikutnya kita akan buat di loop itu supaya misalnya mengirim gambar otomatis jika terjadi apa gitu ya misalnya. Ya, misalnya kalau ada
orang yang wajahnya menjebalkan dikirimkan gitu misalnya kayak gitu. Bisa seperti itu. Ya intinya bisa kita program sesuka kita. Kayak kalau beli wifi, beli apa sih TV yang udah jadi ya nggak bisa diginiin mungkin kecuali di hack gitu ya. Gitu. Oke, jadi pastikan kabel jumper digital out satu dan groundnya dilepas ya. Seperti itu dilepas supaya program bisa jalan. Habis itu dipencet reset ya. Baru dia bisa keluar IP-nya seperti itu. Nah, kalau masih nyantol jumpernya keluar seperti ini ya. Ini waiting for download saja. Nah, pastikan juga stiker di kameranya dilepas ya. Kalau nggak gitu buram ya nanti hasilnya. Oke. Jadi di sini bisa kita copy paste ini ya, copy paste ya. IP-nya di browser ya. Nanti saya sudah melakukannya. Oke, kita paste di sini, enter, kita dapat ini. Ya, belum ada gambar ya, kita start stream dulu. Gitu ya. Oke, jadinya ada wajah saya yang sangat kecil ya. Jadinya makin kecil makin cepat gitu ya. Gitu. Oke, jadinya bisa kita ini ya, ganti jadi ukuran yang lebih besar, paling gede aja langsung gitu ya. Oke, gitu. Dia makin besar makin lambat ya. Makanya kalau CCTV itu kan ini ya, resolusinya kecil gitu. Kemikan saya aja delaynya parah sekali kan gitu ya. Oke, mungkin VGA lah ya segini. Nah, segini nyaris ini ya, nyaris real time ya. Jadinya kalau kamera segini jangan diharap hasilnya setara dengan ini ya, iPhone atau apa namanya yang Oppo-Oppoan gitu ya. Maksudnya ya seginilah gitu ya maksudnya. Ya standar CCTV ya. Tapi ya mendingan lah daripada ini ya CCTV yang mungkin uh, ratusan gitu ya mungkin ya. Gitu. Dan bisa kita program kan ini gitu. Dan ini bisa kita kasih efek juga ya misalnya negatif gitu ya kurang kerjaan. Jadinya di sini apa namanya berada di sisi ini ya sisi web servernya gitu. Jadinya ini agak kayak film Inggris. Jadi nanti uh, ini membuktikan special effect ini bisa digunakan nanti untuk ini ya apa namanya pemrosesan citra digital. Jadinya bisa langsung gambarnya itu misalnya dimonokromkan dan sebagainya sehingga lebih mudah mendeteksi struktur wajah gitu misalnya ya. Kan seperti itu tanya Pak Bimo ya kalau untuk itu ya, atau Pak Asa ya. Itu, ya bidang itu gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadinya itu jadinya jangan berharap banyak ya kalau misalnya kalau ada kameranya gitu. Oke, gitu. Ya, di ini brightness juga bisa kita atur langsung ya, langsung putih, langsung cerah. Ya kontras ini kayak nah, agak mendingan ya, agak mendingan untuk kondisi. Ya, seperti itu ya. Jadinya untuk tutorial kali ini walaupun di ini ada slot ininya ya, slot micro SD, saya sendiri menguji ini tanpa micro SD, jadinya uh, bisa ya karena langsung streaming ya. Ini kalau misalnya uh, apa namanya ESP32-nya dipasangkan dengan power bank atau uh, baterai yang bisa mencapai 5 volt gitu ya, uh, tanpa kabel USB colok ke laptop juga bisa langsung ini dan tapi pastinya ini terkonek di jaringan yang sama. Kalau misalnya mau dihubungkan di luar jaringan ya ini ya apa namanya kita perlu VPN gitu ya. VPN karena kita memerlukan IP public. Nah, itu. Nah, kalau beberapa apa namanya CCTV yang di luar merek seperti Xiaomi gitu kan dia perlu decoder ya. Terus kalau Xiaomi itu kan dia mengupload ke servernya Xiaomi gitu ya.
Seperti jadinya, ada perantara tetap gitu ya. Jadi di sini juga, bisa kita memerlukan VPN atau kita memerlukan web hosting yang, apa namanya, memiliki, kapasitas sangat kenceng gitu ya, bandwidth yang sangat lebar, sehingga bisa dibuat CCTV yang bisa diakses dari mana saja gitu, semacam itu. Ya, jadi sama-sama lah gitu ya, ujung-ujungnya jatuhnya sekian gitu. Ya, itu barangkali ya. Jadi sekian tutorial mengenai ESP32. Ini satu-satunya mungkin video yang ada wajah saya gitu ya. Oke.